Yang paling sering ya Pak, yang paling sering banget itu tuh kecekreh. Cuman, iya. CRD ya? Nah ini apa Pak, beda? nah itu tadi. Beda ya? Ya, yang pertama itu sanitasi, yang kedua manajemen. Itu penting di situ Pak kalau untuk peternak. Kalau untuk sanitasi itu karena dia kan mencegah penyebaran penyakit ya Pak, mencegah masuknya penyakit. Kalau manajemen ini biar apa ya, menjaga agar ayamnya ini tuh tetap sehat, enggak. Halo Sobat Mustika, kembali bersama saya Uswanto di podcast temanayam.com. Ayam aja saya temani, apalagi kamu mitra Mustika. Lup. Muah. Ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ada Mbak Aisyah Wardana. Wahda Pak. Kira Wardana. Mbak Aisyah Wahda. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami, Mbak Aisyah. Ya, terima kasih juga Pak Us sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Deg-degan nih Pak. Sama Mbak, saya di depan Mbak Aisyah juga langsung deg-degan. Mbak Aisyah ini seorang technical sales ya. Dari PT SHS, merupakan salah satu vendor di pengobatan gitu ya. Betul. Ini saya manggilnya Mbak Aisyah apa Bu Dokter ini? Apa Aisyah aja? Aisyah aja Pak. Oh, saya jadi gimana manggil Ais? Oke, Mbak Ais, kita akan ngobrol tentang penyakit dan pengobatan gitu ya. Sebelumnya Mbak Ais sudah berapa lama ini gabung di SHS? Gabung dari SHS itu berarti dari Desember 2023 Pak. 2023. Berarti hampir 2 tahun. Wah, udah lumayan. Ya, hampir 2 tahun ini. Langsung setelah lulus ke SHS apa ke mana dulu gitu? Langsung Pak. Oh, jadi dulu tuh itu Oktober selesai ini apa namanya? Tes kelulusan dokter hewan. Nah, langsung habis itu daftar SHS, Desember masuk SHS, padahal belum wisuda. Oh, belum wisuda. Sudah diterima. Wisudanya itu tuh di Januarinya. Di Januari. Oke, ya rezeki Mbak ya. Alhamdulillah. Wisuda sudah bisa keterima. Iya. Baik, Mbak Ais ini beberapa tim kita di teman-teman lapangan gitu ya. DM ke saya, Pak ini sudah mulai musim penghujan Pak, minta adakan tentang edukasi pemeliharaan di musim penghujan dong. Saya langsung gitu. Dari sekian banyak vendor obat, sekian banyak technical sales gitu ya, saya langsung teringat, wah Mbak Ais. Jadi langsung saya, oke, kita adakan podcast tentang medikasi perayaman di musim penghujan gitu Mbak ya. Kita akan ngobrol banyak tentang itu. Baik, yang pertama, kemarin sempat panas, terus ini tiba-tiba sudah mulai hujan Mbak ya. Kalau di musim penghujan itu penyakit di ayam yang sering muncul apa aja ini Mbak? Sebenarnya Pak, yang paling sering ya Pak, yang paling sering banget itu tuh kecekreh. Cuman, CRD ya? Nah ini Pak, beda? Nah itu tadi. Beda ya? Jadi gini, cekrehnya itu bisa disebabin sama 2 hal Pak. Oh, 2 hal. Yang pertama CRD itu tadi, CRD kan penyebabnya dia bakteri Mycoplasma. Nah, Mycoplasma ini sebenarnya bakteri, tapi bakteri kayak yang khusus gitu loh Pak. Dia beda sama kayak bakteri yang biasanya gram positif, gram negatif. Dia beda, dia ada golongan sendiri. Nah, satu lagi cekrehnya ini karena mismanagement. Nah,
itu tadi mismanagement sedikit aja, misal kayak kelembapan tinggi, amonia di kandang tinggi itu kan bisa nyebabin ayam cekreh. Gitu. Nah, nanti ikutannya kalau misal cekreh terus menerus nggak teratasi, ya udah CCRD. CCRD. Yang gabungan sama coli. Nah, itu tadi. Berarti kalau ada coli tapi ayamnya nggak cekreh sebetulnya masih aman gitu ya? Coli ayamnya masih bisa teratasi. Ketemu itu cekreh, ketemu coli, dah agak susah itu Pak, pengobatannya dan harus lama. Yang pertama itu ya berarti penyakit itu. Yang selain itu apa Mbak yang sering muncul di musim penghujan? Musim penghujan kan biasanya tuh dingin ya Pak. Dingin apalagi kan karena kelembapan tinggi, kita otomatis juga harus sirkulasinya nggak boleh dikurangin, kan harus kenceng kan Pak. Nah, otomatis kan ayamnya kedinginan. Muncullah beberapa penyakit dari situ. Nah, salah satunya yang paling kita waspadain itu gumboro. Gumboro. Biasanya kan misal ayam kedinginan itu kayak, hati-hati gumboro nih gitu. Nah itu. Berarti ada tadi CRD. Yang kedua gumboro. Terus selain itu? Ada juga sekam basah, kelembapan tinggi, bisa nyebabin koksi. Banyak juga ya tantangan. Banyak. Itu tantangan di musim penghujan ternyata banyak juga. Mungkin kita karena keterbatasan waktu tidak membahas semuanya gitu Mbak. Kita fokus di beberapa penyakit terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama mungkin yang paling perlu kita antisipasi itu penyakit apa Mbak? Koksi sih Pak. Koksi. Oke, penyakit koksi. Kenapa penyakit koksi ini bisa muncul di musim penghujan Mbak? Oke. Jadi musim penghujan nih Pak, kita runtutin lagi karena musim penghujan itu bikin kelembapan tinggi, sekam basah. Apabila manajemen sekamnya itu kurang baik, itu kan pasti nanti gumpel-gumpel dan nyampe kayak lembab banget gitulah, berair banget. Kayak aspal gitu ya. Iya Pak. Becek. Nah itu tuh jadi itu koks itu ada bentuknya telur, namanya oocysta. Nah, telurnya ini dia tuh hidupnya di lingkungan, Pak. Di lingkungan mana ini? Di lingkungan kandang. Di dalam gitu, di dalam. Jadi tuh kalau misal ayam kena koksi, nah telurnya kan berkembang tuh di dalam tubuh ayam, keluar lewat feses. Nah, telurnya berkembangnya di luar, di lingkungan. Nah, kalau misalnya si sekam ini lembab, otomatis si telurnya ini tuh berkembangnya lebih pesat karena dia suka cuaca yang lembab, di situ suka suhu lingkungan yang lembab. Keadaan lingkungan yang lembab itu akan cepet berkembangnya telurnya. Berarti kalau ada telur tetapi lingkungannya itu tidak cocok untuk berkembang, juga tidak berkembang maksimal ya? Iya, koksinya. Gitu ya? Iya, betul. Berarti untuk penanganannya, pencegahannya seperti apa ini Mbak untuk koksi ini? Pencegahannya ya mungkin itu yang pertama tuh manajemen sekamnya Pak. Itu harus dipastikan selalu kering. Sekam selalu kering gitu ya. Sekam selalu kering, terus habis itu dengan tindakan preventif pemberian anti koksi. Untuk pencegahannya itu masuk di umur berapa idealnya obat koksi ini? Idealnya itu di umur 9 sampai 10. Ya 9 ke atas lah Pak. 9 ke atas. 9, 10, 11. Pengobatannya gitu ya. Pengobatannya karena kita memperhatikan siklus hidup koksi itu tadi. Siklus hidup koksi itu 7 hari, Pak. 7 hari. Di dalam tubuh ayam sampai menyebabkan ayam muncul gejala. Gejala itu 7 hari. 7 hari. Misal ayam kena dari umur awal nih, Pak, DOC itu udah kena. Itu nanti dia akan berkembang biak di dalam tubuh ayam. Setelah itu nanti kalau misal itu dalam posisi dia yang udah banyak banget gitu Pak di dalam tubuh ayamnya itu. Nah, baru deh nanti kita posisikan itu tuh di antikoksinya itu. Antikoksinya itu di umur 9. Kenapa? 9. Karena diharapkan waktu pas si koksi ini berkembang banyak di dalam tubuh ayam, itu tubuh ayamnya tuh udah memiliki antibodi koksi. Udah kebal dulu gitu ya. Beberapa juga ada informasi gini Mbak, di pakannya juga sudah ada obat koksinya. Nah itu gimana kita melihat hal seperti ini?
Oke, di pakan kan udah ada antioksidan Pak. Iya. Namanya kan koksidiostat Iya. gitu. Itu sebenarnya tuh apa namanya, bisa sih Pak. Kalau misal kondisi di mana kandangnya itu tuh challenge koksinya itu nggak terlalu tinggi. Itu iya. masih bisa Masih bisa nge-cover, tertangani. iya, Iya, masih cover, bisa iya. nge-cover. Cuman kalau misal di situ kondisi koksinya itu tuh udah banyak, itu ya emang harus pakai obat itu tadi. Langsung obat, Heeh. ya. Nggak kuat yang dari itu ya. Ya soalnya gini Pak, koksi itu tuh nggak bisa dibersihkan pakai desinfektan biasa. Desinfektan apapun itu nggak bisa. Nggak bisa. Heeh. Dia cuman bisa dikurangin dengan cara bersih kandangnya itu harus benar-benar maksimal pas cuci kandangnya. Pas cuci kandang. Heeh. Berarti selain tadi ada pengobatan di umur 9, pencegahan dengan sekam yang kita jaga kering, kebersihan di awal itu menjadi penting gitu ya. Betul sekali. Sudah bersih, sekamnya kering ya, harapannya kan tidak tembus gitu ya. Ya betul. Penyebabnya itu kemudian bagaimana kita mendeteksi Mbak, oh, ayam saya ini sudah masuk, sudah kena koksi ini. Itu kita melihatnya dari mana Mbak? Oke, nah kan di Mustika ini emang ada program ini ya Pak, nekropsi. Ya, ada. Nah, nekropsi 3 Nekropsi kali rutin, ya, ya, benar. rutin. Ya. Nah, itu sebenarnya itu salah satu tujuannya itu untuk kita melihat ini pergerakan penyakitnya Pak. Iya. Jadi kan biasanya tuh ayam di nekropsi itu di umur awal, di umur Ya. 1 sampai 2 hari. Ya, Itu untuk benar. melihat penyakit bawaan dari hatchery sama pas perjalanannya. Terus kan di umur sekitar ya 5 sampai 7 hari untuk ngelihat kuning telur. Nah, sekaligus nanti yang di umur ini rawan-rawan koksi di umur belasan. Cek Berarti di koksi. 11 ke atas Iya. itu nanti kita ngelihat di situ. Apa yang dilihat ini Mbak? Toksi, apa yang dilihatnya? Nah, kalau misal koksi itu misal nih ayamnya dalam kondisi yang kayak ayamku kita nek sekon jobo kita sehat-sehat aja gitu. Nah, kan belum tentu kelihatan dari dalamnya Dalamnya nih. belum tentu Nah, sehat gitu ya. nah kadang tuh kayak gitu, Pak. Saya loh, Mbak, saya kelihatan sehat tapi debat saya ini sakit. Waduh, Pak. Ini bener harus dilihat dalamnya juga gitu. Iya, lanjut Mbak, Nah, tadi, gitu. kita lihat Oke. dalamnya seperti apa? Dalamnya, nah terutama bagian ususnya Pak. Usus, ya. Koksi kan ada berapa ya? Cervulina, Maxima, sama Tenella. Nek di Ada broiler itu ya ada 3. Ada 3. Ya, yang pertama itu kan dia acervulina. Acervulina itu tuh biasanya di duodenum di usus bagian atas. Di usus yang bagian atas. yang melengkung gini Pak, ya itu. Membayangkan Kan? yang melengkung itu ada. Yang melengkung. Nanti ada fotonya ada ya? Ya, nanti ada. Kita tampilkan Kan ya. ya. Yang Yang duodenum, habis itu sampai usus bagian tengah tapi masih di atas. Itu bentuknya kayak beras Pak, putih-putih. kayak beras. Di dalam mukosa usus. Berarti bedanya yang kena koksi sama enggak itu ada putih-putihnya gitu. Ya, kalau acervulina Yang enggak kena berarti warnanya aman aja, nggak ada putih-putihnya. Oke, itu Gitu. Acervulina. Ya. Namanya kok bagus sih. Lebih keren nama koksi daripada nama saya. Aduh. Aduh. Nah, terus yang kedua itu Maxima. Maxima ini usus bagian tengah. Di jejunum sama ilium. Nah ini Pak yang sering pada kelewatan. Biasanya Apanya kan kalau kelewatan? misal ngeliat usus, ya wes ambil usus langsung dibedah gitu kan Pak. Iya. Nah, ini tuh bisa kelihatannya dari luar. Dari luar. Jadi sebelum usus dibedah itu dilihat dulu Pak permukaannya. Berarti sebelum dibedah itu sudah dicek dulu. Dicek dulu, soalnya dia tuh bisa kelihatan dari luar bentukannya titik-titik merah. Titik-titik merah gitu. Dari luar itu ada bintik-bintik merahnya. Bintik-bintik merah itu di usus bagian tengah. Nah, misal nanti kita bedah, di dalamnya itu nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nggak apa ya? tembus, nggak tembus merah-merah itu nggak tembus. Nggak tembus berarti sampai merahnya dalam. Cuma di luar. Iya, nah Iya, itu iya. tadi. Nah, ini nih si acervulina sama si Maxima yang bikin jebol FCR. Itu yang bikin jebol. Berarti Bener. kalau ayamnya sehat tapi FCR-nya jebol ya hati-hati ya, barangkali Kemungkinan, gitu ya. Langsung dilakukan nekropsi. ya itu Iya. tadi.
Karena kan di bagian usus depan kan karena ada pencernaan secara enzimatik ya Pak, pencernaan pakan, terus sama Iya. di tengah itu kan penyerapan nutrisi pakannya. Penyerapan nutrisi di bagian itu ya. Iya, makanya kalau misal itu udah rusak karena koksi, ya wes nutrisinya nggak pada terserap. Nggak terserap. Gitu. Maneman jebol Iya, ya. betul. Jebol. Yang ketiga apa tadi? Yang Mbak? ketiga Coccitenella, Pak. Coccitenella. Iya, Coccitenella. tenella ini ada di sekum. Ada di segum usus besar. Ya, yang deket usus besar itu yang percabangan kayak Iya. itu, ya itu di situ. Kalau di sini nih tenella ini yang biasanya kalau dari luar itu kelihatan berak darah. Oh, kotorannya itu Kotorannya ada bentuk merah-merahnya. merah-merahnya gitu gitu. ya. Itu kemungkinan yang ini Tenella, soalnya kalau misal koksi yang tadi Acervulina sama Maxima itu bisa nyebabin darah, cuman biasanya nanti pas sudah nyampe keluar itu udah nggak, warnanya udah nggak semerah kalau misal yang tenella, karena kan tenella di bagian bawah. Dari yang tiga itu yang paling berbahaya yang mana itu, Mbak? Maxima, Yang tengah itu. emang di situ penyerapan Berarti nutrisi. namanya maksimal, menyebabkan maksimal banget gitu. Ya betul. Oh ya, kalau pengobatannya sama nggak Mbak? Dari tiga ini sama apa ada beda-beda gitu? Sama semua. Satu obatnya sama? yaitu yang golongannya toltrazuril gitu. Toltrazuril. Ada amprolium, golongan amprolium Pak. Cuman amprolium ini cuman bisa buat Coccitenella. Dia nggak broad spectrum. Nggak untuk tiga-tiganya. Oh gitu ya. Berarti kita cek di bagian ususnya. Ya betul. Selain di usus apa ya Mbak yang perlu kita cek supaya kita ini paham, wah ini kena koksi ini ayam. Apalagi yang dicek? Dicek selain itu ya Pak, ini sih biasanya tuh ayamnya tuh dari luar. Kalau misalnya yang udah Fisiknya. parah banget, ya itu kelihatan kayak ngelentruk, lemes gitu. Karena kan Secara dia, fisik itu ya? ngelentruk, lemes karena kan dia nutrisinya nggak keserap. Terus apalagi tadi kalau yang tenella itu kan dia darahnya kan Pak yang diambil itu, nah itu. Terus biasanya kayak gitu. Terus, Ininya nyerang ambil darah. iya, koksi kan ininya darah. Oh yang kayak Dracula itu ya. Iya. Darah. Berarti kalau kadang kita mikir gini Mbak, kita mikir ayam itu kena koksi setelah lihat kotorannya itu Merah. merah-merah. Itu sudah telat gitu ya, karena bisa aja kan tadi yang dua itu kan tidak terlihat di kotorannya ya. Bisa jadi. Cuman emang kadang yang kalau yang sering aku temuin ya Pak di lapangan itu emang paling banyak tenella sih Pak. Yang paling banyak. Jadi FCR-nya emang nggak terlalu ngedrop, nggak terlalu ngedrop. Cuman itu tadi merah-merah gitu. Terus nanti misal udah udah agak kasep gitu ya Pak, udah agak lama infeksinya itu baru mulai banyak yang mati karena kehabisan darah biasanya. Oh, berarti kematiannya itu nggak langsung tinggi ya? Nggak langsung Pak kalau koksi. Kalau koksi tidak, tetapi di FCR-nya itu langsung kelihatan banget dampaknya gitu ya? Iya. Oh, Itu. gitu ya. Tapi ini menular nggak sih antara ayam yang sudah kena sama yang tidak itu nular nggak? Kalau misal dalam satu kandang yang sama itu bisa, karena kan dia ininya kan feses kan Pak, dia nularnya lewat feses dan lewat misal ayam itu makan tapi ternyata yang kemakan sekamnya gitu. Nah, itu bisa. Berarti selain pengobatan ada lainnya nggak Pak? Apa kayak biosecurity-nya itu perlu kita kuati apa enggak itu? Karena ya ini tadi Pak, dia tuh nggak bisa mati karena oleh desinfektan. desinfektan biasa. Ya mungkin kita bisa antisipasinya jangan sampai penyakit sekundernya masuk. Jadi tetap biosecurity. Berarti biosecurity itu untuk mencegah Penyakit sekunder, sekundernya. betul. Kalau sudah kena sakit gitu ya pasti kan dia tuh daya tahan tubuh lemah, penyakit yang lain itu bisa Emang Masuk masuk, gitu ya. betul itu tadi Iya. Pak. Terus itu nanti perlahan-lahan karena kan ususnya udah rusak Pak. ususnya udah rusak. Rusak karena koksi. Nah, perlu recovery ususnya dulu baru nanti ayamnya itu balik normal lagi gitu. Untuk membantu mempercepat recovery usus itu ada nggak perlakuan yang bisa kita lakukan? Pemberian vitamin-vitamin gitu sih Pak. Vitamin. Tetap nanti mungkin buat lebih ininya ya Pak, lebih bener-bener bagus gitu. Habis dikasih antikoksi itu dikasih antibiotik pencernaan.
antibiotik pencernaan jaraknya berapa, langsung hari besoknya apa dijeda? Kalau misalnya obat koksinya udah selesai bisa langsung dikasih antibiotik pencernaan karena kan takutnya itu tadi ada bawaan bakteri-bakteri negatif yang udah masuk ke situ. Nah, terus di cleaning dulu sama si antibiotik. Baru kita mulai recovery ususnya. Untuk vitamin tadi rekomendasinya apa Mbak? Vitaminnya? Ya, vitamin untuk penguatan gitu. Selain tadi pas pengobatan kan berarti dalam sehari itu dilakukan pengobatan dan pemberian vitamin gitu ya? Ya kalau bisa ya nggak apa-apa. Rekomendasi vitaminnya apa yang cocok gitu? Yang ada kandungannya asam amino Pak. Asam amino? Kenapa asam amino? Karena kan asam amino ini tuh partikel terkecil dari protein. Nah, protein ini tuh untuk membantu pertumbuhan sel. Jadi pertumbuhan sel, perkembangan sel itu tuh butuh protein, Mbak. Jadi dibantu lewat itu tadi. Nah, betul. Jadi buat mengembalikan sel-sel usus yang rusak tadi, nah makanya dikasih asam amino. Oke. Jadi berapa Mbak jedanya, saya masih belum, yang setelah diobati itu kira-kira akan membaiknya itu berapa hari? Berarti misal nih Pak, kan 2 hari nih pengobatan, terus nanti ada cleaning 3 hari kan 5 hari. 5 hari masih harus vitamin tadi tambah vitamin ya di semingguan. Berarti kalau misalkan ini kita menemukan ayam kelihatan sehat tapi FCR-nya jebol, setelah dinekropsi kena koksi kita obati, kalau seminggu kok masih jebol berarti masih ada faktor yang lain gitu ya? Apa ini yang pengobatannya gagal? Kemungkinan misal itu nanti ada jebol lagi itu nggak dalam seminggu Pak. Soalnya kan siklus koksi tadi itu Pak itu kan 7 hari. Berarti 7 hari. Faktor yang lain berarti ya kalau sudah penanganan tepat kok masih jebol ya ada faktor yang lain. Faktor yang lain. Gitu. Sebelum seminggu udah pas, sudah membaik, bener ini. Iya. Dah tentang koksi udah clear kira-kira Mbak ya. Ya, tentang seperti koksi, itu Pak. Tadi penyebabnya, kemudian ciri-cirinya dan juga pengobatannya sudah Mbak Aisyah delivery dengan baik lah. Terima kasih Mbak Ais sudah ngobrol banyak dengan kita. Mungkin ada tips atau saran yang bisa Mbak Ais sampaikan kepada mitra kami, peternak kami untuk musim penghujan ini kira-kira seperti apa supaya manajemennya seperti apa gitu ya, supaya hasilnya itu tetap jaspleng gitu loh, musim apapun tetap RAPP maksimal. Ada tips-tipsnya Mbak? Tipsnya ya yang pertama itu sanitasi, yang kedua manajemen. Itu penting di situ Pak kalau untuk peternak. Kalau untuk sanitasi itu karena dia kan mencegah penyebaran penyakit ya Pak, mencegah masuknya penyakit. Kalau manajemen ini biar menjaga agar ayamnya ini tuh tetap sehat, nggak stres, karena sekali ayam stres itu pasti penyakit udah langsung berdatangan. Nah itu merasakan gitu ya. Stres umat. Sama. Ya, oke. Terima kasih banget ya di tengah kesibukan Mbak Ais bekerja. Jauh-jauh dari Jogja sudah datang ke podcast kita kali ini. Terima kasih Mbak Ais. Kita bertemu di lain kesempatan dengan episode yang menarik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ais. Terima kasih Pak. Mustika memintal kebersamaan, merajut sukses berkelanjutan.